Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the River. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah berbicara, seberkas cahaya melesat ke pikiran Xiaoyan. Dan banyak informasi terungkap dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan menyerap informasi ini dan keringat dingin meresap. Begitu kejam benua kaisar. Tidak mengherankan permintaan pil bintang 4 sangat banyak meskipun sangat mahal, tapi itu benar-benar dapat menyelamatkan hidup mereka pada saat yang kritis. Xiaoyan segera membuat keputusan, mengesampingkan masalah mencari klan obat, dan mulai berlatih alkimia. Mengandalkan manfaat besar pil Qingling dan Blood Qi untuk menyempurnakan alkimia ke tingkat kelima. Xiaoyan sedang mencari banyak bahan obat untuk dibeli. Jadi ia membeli 65 pasang bahan pil Qingling dan 140 bahan pil Blood Qi dan... Apakah Anda punya tempat tinggal? Ucap Li Xiaolong. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau pergi ke penginapan rumah lelang? Xiaoyan mengangguk dan setuju. Keduanya mencapai daerah Sangmen melalui lubang cacing. Segera Li Xiaolong membawa ke rumah lelang untuk bermalam. Li Xiaolong mengatur Xiaoyan untuk tinggal di sebuah rumah kecil yang terpisah. Setelah Li Xiaolong pergi, Xiaoyan berjalan ke rumah terpisah dan memasuki ruangan. Meskipun ruangannya tidak terlalu besar, masih sangat bersih dan tenang. Xiaoyan berencana untuk mulai memperbaiki pil. Ia duduk dan segera memurnikan pil Qingling. Sekarang Xiaoyan butuh uang. Jika obat ini dimasukkan ke dalam pelelangan, menurut perkiraannya satu butir dapat dijual 100 koin naga. Itu mendatangkan banyak keuntungan bagi Xiaoyan. Ekstraksi bahan obat tidak sulit. Meskipun tingkat keberhasilan awal agak rendah, secara bertahap tingkat keberhasilannya semakin tinggi. 1 hari berlalu. Xiaoyan akhirnya memperbaiki 4 macam pil. Batu giok itu penuh dan ada aroma obat yang kuat memenuhi ruangan. Setelah itu Xiaoyan menutup matanya dan harus memulihkan kondisinya terlebih dahulu. Tidak lama setelah Xiaoyan pulih, dia membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke cabang juling yang melayang. Kemudian dia memperbaiki dan melemparkan beberapa cabang juling ke dalam kuali. Mengekstrak juling jauh lebih sulit daripada herba lainnya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berhasil mengendalikan suhu dan mulai memperbaikinya. Setelah 2 hari memurnikan, langkah selanjutnya adalah memadukan ramuan. Xiaoyan mengambil istirahat pendek, mengambil nafas dalam-dalam dan mengembalikan semangat juangnya ke puncaknya. Cairan Qingling ini pertama kali disempurnakan. Xiaoyan sangat berhati-hati. Di bawah kekuatan jiwa Xiaoyan, kedua bahan obat mulai perlahan-lahan bergabung bersama dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah 1 putaran kedua, cairan obat itu bersentuhan bersama dari waktu ke waktu. Sejumlah kecil cahaya dimasukkan ke dalam cairan, dan cairan berwarna cerah dengan hati-hati dihangatkan. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan dan kontrol yang tepat, 2 cairan obat berhasil bergabung bersama. Ia menyelesaikan penggabungan dan hanya ada 1 langkah terakhir yang tersisa. Xiaoyan dengan hati-hati mengontrol 2 obat cair untuk bergerak lebih dekat ke tengah. Segera setelah kedua cairan itu saling bersentuhan, mereka tiba-tiba mengeluarkan suara gemericik. Kedua cairan itu jelas-jelas tidak seimbang. Kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak dan segera menggabungkan kedua obat dengan dorongan. Di dalam kuali obat nyala api kuning dan merah terus berdenyut, dan bola kecil terbaring di atas dengan tenang. Akhirnya Xiaoyan berhasil memperbaiki Yuan Qingling. Xiaoyan melambaikan tangannya dan bola kecil masuk ke dalam botol giok. Pada saat ini Xiaoyan membuat sekitar 30 botol pil di tangan Xiaoyan. Yuan Qingling berhasil disaring. Sekarang saatnya untuk pergi ke rumah lelang dan menemukan Li Xiaolong. Gumam Xiaoyan. Rumah lelang Dasang terletak tepat di seberang pintu keluar lubang cacing distrik Sangmeng. Itu adalah bangunan paling khas di distrik Sangmeng.
Segera Xiaoyan bertanya kepada anggota rumah lelang Dasang. Apakah senior Li Xiaolong berada di sini? Ucap Xiaoyan. Anggota itu melirik Xiaoyan dan menjawab. Li Xiaolong pergi keluar melakukan bisnis. Ucap anggota rumah lelang tersebut. Tolong sampaikan kepada senior Li Xiaolong bahwa pilnya sudah disempurnakan. Ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mau pergi, tiba-tiba terdengar suara lembut menghentikan langkahnya. Tolong tunggu sebentar. Li Xiaolong memintaku untuk menyambut Anda. Ucap seorang wanita itu. Xiaoyan perlahan berbalik dan penampilan menggoda berdiri di depan Xiaoyan. Wanita ini sangat menawan dan penuh pesona. Wanita di depan Xiaoyan memandangnya dan batuk pelan. Li Xiaolong sudah memberitahu bahwa kamu akan datang. Oleh karena itu tolong ikut denganku. Ucap wanita itu. Wanita itu memimpin Xiaoyan melalui koridor yang menghubungkan bangunan utama ke belakang aula. Memasuki gedung utama dan berjalan di ruang rahasia. Tuan Xiaoyan, silahkan duduk. Nama saya Zenny, manajer rumah lelang Dasang. Li Xiaolong telah bercerita tentangmu dan saya merasa terhormat bertemu denganmu kala ini. Semoga kita bisa memiliki kerjasama yang baik. Ucap wanita itu yang ternyata bernama Zenny. Xiaoyan menjentikan jarinya dan botol giok muncul sebelum mendarat di depan Zenny. Setelah Zenny mengambil botol giok itu, segera dia tidak bisa menyembunyikan rasa kekecewaan di dalam hatinya. Tampaknya Li Xiaolong telah berpikir terlalu tinggi terhadap anak ini. Ramuan ini bisa membuat Kaisar Bintang 2 yang kelelahan pulih secara instan. Ucap Xiaoyan. Begitu kata ini keluar, mata Zenny yang kecewa segera mengungkapkan sedikit kejutan. Dan dia melihat botol giok lagi. Seseorang datang dari luar ruangan. Zenny melangkah maju dan membisikkan beberapa kata. Segera seorang lelaki tua bergegas masuk dan memberi hormat kepada Zenny. Setelah mendengar beberapa kata, dia mengambil botol giok dan mengendus-gendus. Dia kemudian menggelengkan kepalanya saat berkata, "Nona, saya belum pernah mendengar hal ini, dan saya tidak bisa menilai apakah itu benar atau tidak." Ucap lelaki itu. Zenny mendengar kata-kata itu sedikit tergerak. Lelaki tua itu bernama Cending. Dia seorang alkemis tingkat 4 dan telah bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pil selama bertahun-tahun di rumah lelang. Biarkan Kaisar Bintang 2 Puncak menghabiskan semangat juangnya dan gunakan pil itu. Ucap Zenny. Tidak lama kemudian, seorang pria berkeringat datang ke ruangan dengan bekas luka di lengannya. Zenny menyerahkan botol batu giok kepada pria itu dan menyuruh menelan pil itu. Mata semua orang di ruangan itu fokus pada lelaki itu. Pria itu mengambil botol giok dan menuangkan obat langsung ke mulutnya. Segera setelah obat memasuki perut, gelombang kecil energi menyebar dan bekas luka yang mencolok pada lengan pria kuat membaik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata. Dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Nona, luka itu sepenuhnya dipulihkan dan tidak ada efek yang ditimbulkan. Ucap Cending. Zenny dan Cending terkejut. Pil itu memiliki penyembuhan yang luar biasa. Zenny belum pernah mendengar efek pil seperti itu. Zenny menyadari kelangkaan dan nilainya. Dan pada saat yang sama menegaskan dalam hatinya, dia harus bekerja sama pada pria di depannya. "Tuan, Anda memiliki berapa banyak botol pil?" tanya Zenny. 34. Ucap Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan 34 botol pil keluar. Melihat botol-botol ini, Zenny dapat yakin bahwa pil dengan efek ini pasti akan mendominasi seluruh pasar dan pil ketahanan yang akan menjadi keuntungan besar yang tak terbayangkan. "Maaf, apa nama obat ini?" tanya Zenny mencoba menyembunyikan kegembiraannya. "Vena cairan bening 1 pola," ucap Xiaoyan. 1 pola? Apakah ada 2 pola dan 3 pola? Tanya Zenny dengan semangat. Xiaoyan mengangguk. "Saya berjanji kepada senior Li Xiaolong," ucap Xiaoyan. Zenny segera memerintahkan kepada orang-orang di sampingnya. "Segera singkirkan pil Vena bening ini. Temukan tempat yang paling menarik dan buat lelang," ucap Zenny.
Setelah mengatur pelelangan, Zenny mengeluarkan kartu berkilauan untuk Xiaoyan dan berkata, "Tuan Xiaoyan, pelelangan ini mungkin memakan waktu. Ini adalah kartu keanggotaan emas dan voucher yang mewakili barang yang kamu lelang," ucap Zenny. Xiaoyan mengambil kartu emas, meletakkannya di tangannya dan pergi. Melihat bagian belakang Xiaoyan, telapak tangan Zenny sedikit menutupi bibir merah yang menggoda. Singkat cerita, pada saat ini Xiaoyan dan Zenny berada di Pasar Taobao. Pasar Taobao juga berada di kota Sangmeng dan merupakan tempat yang populer di kalangan orang biasa. Di sana sering ada keberuntungan membeli harta berharga dengan harga murah, dan seringkali membeli sampah dengan harga tinggi. Pasar Taobao menempati area yang luas, hampir menghubungkan seluruh wilayah Sangmeng. Dan dengan meningkatnya aliran orang, Pasar Taobao secara bertahap berkembang. Xiaoyan berjalan bersama Zenny telah menarik banyak tatapan aneh. Xiaoyan mengabaikan tatapan itu dan hanya bergumam pelan, "Kecantikan selalu menimbulkan masalah," ucap Xiaoyan. Zenny tersenyum seolah-olah dia sudah terbiasa. Berjalan di antara kerumunan, tatapan Xiaoyan menyapu setiap toko. Setelah beberapa saat, Xiaoyan tidak menemukan sesuatu yang menarik baginya dan sedikit kecewa. Setelah itu Xiaoyan mengambil langkah dan siap untuk pergi. Tiba-tiba terdengar suara Zanlao di telinga Xiaoyan. "Bocah, lihatlah benda gelap itu," ucap Zanlao. Mendengar suara Zanlao, Xiaoyan yang mengambil langkah pergi langsung berbalik dan melihat benda gelap di depannya. Zenny yang melihat Xiaoyan tiba-tiba berhenti membuka mulut dan berkata, "Apa Tuan Xiaoyan melihat harta karun?" tanya Zenny. "Aku hanya tertarik sama benda hitam ini," ucap Xiaoyan. Xiaoyan mengelurkan tangannya untuk mengambil benda gelap dan melihat dengan hati-hati. Benda ini berwarna hitam dan berbentuk seperti jamur. Sepertinya tidak menjadi sesuatu yang istimewa, hanya menyembunyikan banyak energi. Pemilik toko itu melirik Xiaoyan dan berkata, "Adik kecil benar-benar memiliki mata yang bagus. Ini adalah jamur hitam, bahan obat terlangka," ucap pemilik toko tersebut. Tiba-tiba suara Zanlao terdengar. "Anak kecil, jamur hitam mengandung sejumlah besar energi, dan itu dapat dianggap sebagai keajaiban langit dan bumi. Itu bahan yang digunakan untuk memurnikan Xiu Yidan," ucap Zanlao. Mendengar kata-kata Zanlao, Xiaoyan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ini adalah bahan obat yang paling penting untuk memperbaiki Xiu Yidan. "Tuan, berapa harga benda ini?" tanya Xiaoyan. "Sepertinya Anda sangat beruntung. Karena Anda teman Nona Zenny, aku akan memberimu diskon khusus. Ini seharga 20.000 koin naga," ucap pemilik toko itu. Mendengar pemilik toko menjual dengan harga 20.000 koin naga, Xiaoyan hanya bisa menelan ludah. Zenny yang melihat ini segera mengambil jamur hitam dan melirik pemilik toko. Pemilik toko melihat tatapan Zenny padanya. Dia tersenyum dan ada ekspresi aneh di wajahnya. "Jika saya mengingat hal ini dengan benar, ini disebut jamur hitam. Ini sangat jarang. Seseorang sudah lama melelangnya dengan harga 30.000 koin naga. Karena harganya terlalu tinggi dan tidak banyak kegunaan, jadi tidak ada yang minat dengan benda ini, bukan?" ucap Zenny. "Nona Zenny benar-benar ingat," ucap senyum pahit pemilik toko itu. "Karena teman saya menyukainya, bukankah 20.000 koin naga terlalu mahal?" ucap Zenny. "Nona Zenny, harga 20 koin naga tidak tinggi. Benda ini diperoleh setelah 9 kematian," ucap pemilik toko. "Karena ini masalahnya, Anda bisa menjualnya perlahan-lahan. Semoga ada pembeli dengan harga yang bagus." "Tuan Xiaoyan, ayo pergi," ucap Zenny bergegas dan menarik Xiaoyan. Pada saat yang sama Xiaoyan tiba-tiba mengerti maksud Zenny. Dan dia menurunkan jamur hitam berbalik untuk pergi. Hanya sekitar 2 langkah suara tak berdaya dari pemilik toko terdengar. Segera Zenny berbisik kepada Xiaoyan, "Benda ini sudah ada sejak lama dan tidak ada yang tahu untuk apa. Karena kamu benar-benar ingin membelinya, maka kamu bisa membuat harga," ucap Zenny. Tampaknya hasil seperti ini sudah diharapkan oleh Xiaoyan.
Dia diam-diam mengagumi kecerdasan Zenny. Lalu Xiaoyan berbalik dengan Zenny. Segera Zenny mengacungkan 3 jari dan berkata, 3.000 koin naga. Ucap Zenny. Nona Zenny, hal ini kita mempertaruhkan hidup kita. 3.000 koin pola naga benar-benar tidak sepadan. Ucap pemilik toko. Zenny tidak mengatakan apa-apa. Segera menarik Xiaoyan berbalik untuk pergi. Melihat Zenny pergi lagi, pria parubaya itu menjadi gelisah. Dengan cepat dia berteriak, Nona jangan pergi. Bagaimana dengan 5.000 koin naga? Itu tidak bisa lebih rendah lagi, ucap pemilik toko itu. Zenny tidak terburu-buru. Dia berbalik tersenyum dan berkata, 5.000 koin pola naga dapat membeli inti sihir bintang 5, ucap Zenny. Xiaoyan segera berkata, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Jika kamu mengatakan tempatnya, aku akan membeli 5.000 koin pola naga. Bagaimana? Tanya Xiaoyan. Pemilik toko melirik Xiaoyan dengan tatapan aneh. Dia berkata, Anda ingin mencari jamur hitam? Bisakah Anda memberitahuku apa yang akan Anda gunakan? Tanya pemilik toko itu. Mendengar ini Xiaoyan sedikit tidak senang di dalam hatinya. Zenny segera merasakan perubahan suasana hati Xiaoyan dan segera berkata, saya mempunyai 2.000 koin naga untuk mengetahui lokasi tempatnya. Jika Anda ingin mengetahui kegunaannya, maka berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ucap Zenny. Pemilik toko tidak bisa berkata-kata. Ia melambaikan tangannya tanpa daya dan sepertinya sangat enggan untuk mengatakan, bagaimanapun saya tidak akan pernah pergi ke sana. Tambah 1.000 koin maka aku akan memberitahumu tempat itu, ucap pemilik toko itu. Mendengar ini Zenny tidak berbicara dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk mengisyaratkan setuju. Segera Zenny menoleh dan tersenyum pada pemilik toko dan berkata, baiklah, kita sepakat, ucap Zenny. Ketika pemilik toko mendengar jawaban Zenny, dia mengambil peta dari toko dan menandainya sebelum menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan mengambil peta dan mengeluarkan inti sihir bintang 6. Segera Xiaoyan berkata, Nona Zenny, saya menggunakan ini sebagai jaminan kepada Anda. Bagaimana kalau meminjamkan saya 6.000 koin naga? Ucap Xiaoyan. Zenny memandang Xiaoyan di depannya dan matanya tiba-tiba tidak bergerak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengeluarkan kartu pola naga perak. Pemilik toko melepaskan kekuatan jiwa memeriksa angka-angka di kartu itu dan pemilik toko mengangguk puas. Ayo kita pergi, ucap Zenny. Xiaoyan memandang Zenny dan berkata, inti sihir bintang 6 ini tolong terima, ucap Xiaoyan. Tidak perlu, kamu bisa menyimpannya. Ayo pergi, ucap Zenny. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Wanita ini sepertinya sulit untuk ditebak. Setelah mengumpulkan bahan obat dan inti sihir, Xiaoyan dan Zenny sekali lagi berjalan menuju aliran orang. Setelah berjalan beberapa saat, pesan muncul di benak Zenny. Segera ia menoleh dan berkata kepada Xiaoyan di belakangnya, obat herbal Anda sudah siap. Ayo kembali ke rumah lelang.
ucap Zenny. Dalam perjalanan Zenny tampaknya mengingat sesuatu. Segera dia bertanya, "Tuan Xiaoyan, dalam hal apa Anda menggunakan jamur hitam itu?" tanya Zenny. Mendengar ini Xiaoyan tidak ingin memberikan jawaban apapun. "Jika saya menebak, seharusnya diperlukan untuk memperbaiki beberapa ramuan kan? Tingkatan pil pasti tidak rendah kan?" tanya Zenny. Pikiran Zenny menyimpulkan bahwa jamur hitam itu disempurnakan untuk pil yang tidak akan pernah sederhana. Efek ramuan yang dibuat dari hal-hal yang tidak diketahui daratan adalah apa yang sangat diinginkan oleh Zenny. Xiaoyan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zenny terkejut dan bingung melihat keanehan Xiaoyan. "Apa kamu takut aku tidak bisa membuat harga yang tinggi?" ucap Zenny. "Adapun untuk jamur hitam dan pil yang akan saya sempurnakan, saya tidak menjualnya dan saya menggunakan untuk diriku sendiri," ucap Xiaoyan. Zenny menghela nafas lega. Xiaoyan akhirnya mengatakan alasannya. Senyum yang biasa segera muncul di wajahnya. Tetapi ada sedikit kekecewaan saat dia berkata, "Sepertinya kamu tidak bisa membuatkan saudari ini pil obat tingkat 5, ucap Zenny. Mendengar kata-kata Zenny, kekuatan jiwa Xiaoyan secara tidak sadar dilepaskan dan menyelidiki Zenny. Sejak melihat Zenny untuk pertama kalinya, Xiaoyan tidak pernah tenang. Yang sedikit mengejutkan Xiaoyan bahwa jiwa Zenny seperti lautan dan dia tidak bisa merasakan fluktuasi energi Zenny sama sekali. Deteksi Xiaoyan langsung dirasakan oleh Zenny. "Bagaimana? Apakah kamu merasakannya? Pil apa yang ingin Anda murnikan dengan jamur hitam itu?" tanya Zenny dengan tersenyum. "Xiu Yidan, itu bisa memperkuat tubuh fisik Kaisar Bintang 5, ucap Xiaoyan secara acak. "Xiu Yidan?" Begitu kata itu keluar, Zenny sedikit gugup. Pil Kaisar Bintang 5? Bahkan nenek moyang klan pernah berkata bahwa di zaman kuno ada ramuan yang bisa memperkuat Kaisar Bintang 5. Mungkinkah legenda itu akan terjadi kepada pemuda di depannya ini? Zenny berkedut di hatinya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika itu adalah ramuan Kaisar Bintang 5, itu tidak dapat diukur dengan uang. "Tuan Xiao, bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku?" tanya Zenny berbicara kepada Xiaoyan dengan nada yang serius. "Nona Zenny, tolong katakan," ucap Xiaoyan. "Jika Anda memperbaiki Xiu Yidan di masa depan dan jika Anda ingin menjualnya, bisakah Anda menghubungi saya?" ucap Zenny. "Jika saya memiliki kesempatan dan mempunyai bahan obat yang dibutuhkan, saya Xiaoyan akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda," ucap Xiaoyan. Dengan senyum mempesona, Zenny mengambil langkah lebih dekat dengan Xiaoyan dan berbisik, "Itu tidak dipercayakan pada saya tetapi dipercayakan kepada rumah lelang dasar," ucap Zenny. "Aku hanya mempercayakan itu padamu," ucap Xiaoyan. Mendengar kata-kata Xiaoyan, ada kilatan masa lalu di pikiran Zenny dan wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. "Nona Zenny, mari kita kembali," ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat keduanya kembali ke rumah lelang dan memasukinya. "Saudaraku, harta apa yang Anda dapatkan di pasar Taobao?" tanya Li Xiaolong. Xiaoyan tersenyum dan menjelaskan secara singkat. Sementara Zenny masih tenggelam dalam pikirannya. Li Xiaolong mengambil cincin spasial dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. "Ini bahan obat yang Anda inginkan. Ada total 332 pasangan," ucap Li Xiaolong. Xiaoyan menyimpulkan semua bahan obat dan kembali ke kamarnya untuk mempercepat penyulingan. Xiaoyan mengeluarkan kuali dan siap menyempurnakan pil obat sebanyak 332. Bahkan jika keterampilan alkemis Xiaoyan sudah mencapai tingkat 2 dan keterampilan pengandaian roh api kekacauan telah meningkat, dengan jumlah seperti ini masih akan menghabiskan energi Xiaoyan. Xiaoyan tenggelam dalam pemurnian dan dia tidak berhenti selama hari demi hari ini. Waktu berlalu dengan cepat, sebulan telah berlalu. Akhirnya pemurnian selesai dengan sangat lancar. Pemurnian Xiaoyan jauh lebih mahir dari sebelumnya.
dan tingkat kegagalannya jauh lebih kecil. Total 327 pil obat yang berhasil dia sempurnakan. Dan angka ini adalah pertama kali dalam sejarah Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan melambaikan tangannya untuk menyimpan semua pil obat ke dalam botol. Segera ia membuka pintu dan pergi ke rumah lelang. Sesampainya ke rumah lelang, Xiaoyan mengeluarkan botol giok yang terisi dengan pil penyembuhan. Zenny menyilangkan tangannya dan melihat tumpukan botol giok di depannya. Melihat ini mata Zenny bersinar karena puas. Kekaguman yang dia berikan kepada Xiaoyan semakin tumbuh. Tangannya mengulurkan kartu pola naga dan berkata, "Kartu pola naga ini untuk Anda. Itu sudah dipotong pajak dan ada total 2.300 koin naga." Ucap Zenny. Xiaoyan menerimanya dan mengangguk. Singkatnya, bisnis yang dilakukan ini telah berjalan sangat lancar. Semua pil yang dimurnikan oleh Xiaoyan telah laku keras. Setelah mengetahui efek pil yang dibuat Xiaoyan, Liga Sangmen memulai sejumlah besar percobaan. Mereka mengambil semua alkemis top di Liga Sangmen, tetapi semuanya berakhir kegagalan. Pada saat ini Zenny berkata, "Xiaoyan, meskipun pil gas darah ini juga laris, tetapi permintaan untuk pil Qingling lebih kuat dan keuntungannya lebih besar. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki pil Qingling?" Tanya Zenny. "Tolong siapkan semua bahan obat ini." Ucap Xiaoyan mengeluarkan daftar bahan obat yang dia butuhkan dan menyerahkannya ke Zenny. Zenny mengambil daftar dan tidak mengatakan apa-apa. Segera ia memerintahkan orang untuk membeli sesuai pesanan. "Tuan Xiaoyan, kita akan mengadakan pelelangan khusus. Bagaimana menurutmu?" Tanya Zenny. "Pelelangan khusus?" Ucap Xiaoyan sedikit terkejut. Dia tidak mengerti bagaimana pelelangan khusus bisa diadakan dalam jumlah yang begitu kecil. Dari mana Xiaoyan tahu bahwa Qingling ini sangat terkenal sehingga telah menimbulkan banyak sensasi di pasukan utama, terutama Quildan. Zenny berkata dan menjelaskan kepada Xiaoyan. Efek yang seperti ini tidak pernah terdengar, dan semua telah mengirim anggota untuk membeli pil ini di rumah lelang. Belum lagi bahwa ada permintaan besar Kaisar Bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya untuk pil Qingling. Tapi itu hanya jumlah lebih dari 200 botol. Bagaimana orang-orang ini membagi? Permintaan besar seperti itu tidak mudah. Oleh karena itu Liga Sangmen memutuskan untuk membuka lelang khusus untuk pil Qingling. Kita juga memperoleh lebih banyak keuntungan. Dengan cara ini Liga Sangmen juga akan membuat kita terkenal. Ucap Zenny. "Aku serahkan masalah ini pada Anda. Hanya saja jangan mengungkapkan identitas saya." Ucap Xiaoyan tidak ingin menimbulkan masalah karena pelelangan khusus. Mendengar kekhawatiran Xiaoyan, Li Xiaolong segera berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Ini adalah tugas kita untuk menjaga kerahasiaan para tamu. Namun pil Qingling saat ini terkenal, dan aku khawatir ada banyak orang yang ingin menemukanmu. Bahkan mungkin mereka akan meminta aliansi bayangan untuk menemukanmu. Untungnya saudara Xiaoyan belum mengungkapkan identitas Anda di kota Jucheng. Dan tempat Anda tinggal juga sangat aman. Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Anda." Ucap Li Xiaolong. Jelas meskipun jaringan intelijen aliansi bisnis tersebar di seluruh benua, dia masih tidak berani meremehkan kemampuan intelijen aliansi bayangan. Mendengar kata-kata Li Xiaolong, Xiaoyan mengerutkan kening. Ia tidak menyangka pil obat Qingling akan menimbulkan sensasi sebesar itu. Dengan hal ini Xiaoyan hanya bisa lebih berhati-hati di masa depan. Pada saat ini bahan obat yang dipesan Xiaoyan telah tiba dan ada 650 pasang bahan pil Qi darah. Xiaoyan sekali lagi dengan cepat pergi ke kamarnya untuk memurnikan pil Qingling. Sesampainya di kediamannya, Xiaoyan tiba-tiba memanggil Longyan. Dalam penyerapan pil petir, Longyan telah mencerna setengah dari kekuatannya dan juga telah menerobos ke Kaisar Bintang 2. Dia berhasil melewati bencana Kaisar di pagoda dan kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini pasti akan sangat membantu Xiaoyan. Segera setelah itu Xiaoyan mulai memurnikan pil dengan sosok Longyan diam di sampingnya. Ketika penyulingan berhasil secara alami akan menarik pil petir dan jumlahnya tidak sedikit.
Oleh karena itu sosok Long Yan sangat diperlukan dalam peran ini. Selama periode waktu ini Long Yan telah menyerap pil petir hingga ratusan kali. Tubuh Long Yan secara bertahap menjadi lebih kuat dan energinya naik dengan cepat. Pada hari ini rumah lelang mulai ramai dengan berbagai pasukan besar yang berdatangan. Tujuan mereka hanya untuk membeli pil Qinglin yang dikabarkan sangat luar biasa. Di aula lelang, Li Xiaolong, Zenny, dan Zhen Bufan menyambut kerumunan yang memasuki pintu masuk aula. Terlihat sosok lelaki tua datang dan berjalan ke kerumunan orang-orang. Kerumunan pada di depan mereka dengan cepat memberi jalan. Segera mereka diantarkan oleh anggota rumah lelang menuju area VIP. Aku tidak menyangka hantu Tui Quildan akan datang, gumam Zhen Bufan. Tidak lama setelah orang dari Kualidan datang, mereka dihebohkan lagi dengan hadirnya sosok King Hao dari klan Iblis Darah. King Hao datang dengan sekelompok klan Iblis Darah dan di sampingnya ada seorang wanita cantik yaitu King Mu'er. Sensasi yang disebabkan oleh pil Qinglin secara alami mencapai telinga King Hao. Nama pil Qinglin mungkin tidak pernah terdengar oleh orang lain. Tetapi bagi para ketua klan Iblis Darah itu adalah resep Kaisar Iblis leluhur. King Hao menyimpulkan bahwa ini pasti terkait dengan Xiao Yan. Sebagai pemimpin klan Iblis, King Hao tahu bahwa cairan bening ini akan membawa masalah besar bagi Xiao Yan. Oleh karena itu dia memimpin anggotanya ke kota Jucheng secara langsung. Apakah ini Kaisar Iblis yang baru? Ucap Zenny setelah melihat King Hao. Zhen Bufan menyaksikan King Hao duduk di area VIP. Dan dia berkata dengan ringan, dia memang Kaisar Iblis yang baru. Dan kekuatan jiwanya benar-benar kuat. Ucap Zhen Bufan. Yang terakhir orang-orang dari keluarga Zhen juga telah tiba. Adegan hari ini benar-benar tidak terduga. Saya tidak berharap bahwa lebih dari 200 botol ramuan obat menarik orang-orang dari semua kekuatan utama. Ucap Li Xiaolong menghela nafas. Aku khawatir ada orang di Liga Bayangan yang bersembunyi di antara kerumunan. Ucap Zenny. Adegan panas ini benar-benar mengejutkan Zhen Bufan dan Zenny. Mereka tidak berharap bahwa Qinglin memiliki pengaruh seperti itu dan prospek pasar yang sangat besar muncul di mata aliansi bisnis. Pada saat ini Zhen Bufan diam-diam memutuskan untuk memenangkan kerjasama dengan Xiao Yan dengan segala cara. Pelelangan khusus berakhir dengan sukses dalam penawaran panas dan pertempuran langit. Tidak mengherankan 247 botol disapu oleh berbagai kekuatan. Harga satu butir Qinglin telah mencapai 380 koin naga. Itu membuat Xiao Yan mendapatkan untung besar. Harga yang tertinggi seperti itu secara alami tidak terjangkau oleh orang-orang biasa. Tentu saja pasukan ini membelinya bukan untuk memberikannya kepada murid-murid mereka. Tetapi itu digunakan sebagai stempel untuk eksperimen. Hampir semua alkemis top di seluruh benua mempelajari pil ini. Tampaknya aliran orang di Liga Sangmeng tiba-tiba meningkatkan karena pil Qinglin. Penjualan barang beberapa kali lebih tinggi dari biasanya. Setelah beberapa hari berlalu, upaya semua pasukan gagal untuk membuat pil yang sama. Scene berganti di dalam Kuildan di kota Jucheng. Seorang lelaki tua berambut perak bertanya pada seorang lelaki tua dengan jubah hitam. Ramuan yang penuh energi pil Qinglin ini benar-benar menakjubkan. Mingji, bagaimana menurutmu? Tanya lelaki tua berambut perak. Saya secara pribadi menganalisis dan memurnikan beberapa botol pil. Dan saya menemukan bahwa bahan-bahan yang digunakan pada dasarnya adalah bahan obat yang sangat rendah. Akan tetapi saya harus mengakui bahwa formula ini luar biasa. Bahkan setelah saya menggunakan semua metode pemurnian untuk menghasilkan pil yang sama, akan tetapi hasilnya tidak memiliki efek yang sama. Saya menduga pil ini harus memiliki metode pemurnian yang unik. Ucap orang yang bernama Mingji. Siapa sebenarnya orang yang memurnikan pil Qinglin ini? Ucap lelaki tua berambut perak itu. Mendengar ini Mingji berpikir keras dan tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian dia berkata, beberapa waktu yang lalu peninggalan kuno muncul di Dizhou. Seseorang telah masuk dan mengeluarkan Blood Demon Order. Anda pasti sudah mendengarnya bukan? Ucap Mingji. Pria tua berambut perak itu mengerutkan kening. Dia mengangguk sedikit dan berkata,
Apakah maksudmu resep ini dihasilkan oleh Kaisar Iblis tua? Ucap lelaki tua berambut perak itu. Tiba-tiba semua orang di aula saling memandang dan segera mengerti. Jika aliansi bisnis mendapat kerja sama dengan orang misterius itu, maka seluruh pasar pil akan diambil alih oleh Liga Sanmeng. Scene berganti. Di kediaman keluarga Zen, seorang pria parubaya duduk di kursi pemimpin dan melihat pada selusin orang yang duduk di bawah. Dia berkata, "Apakah kamu sudah memeriksa siapa yang membuat pil ini?" Ucap pemimpin keluarga Zen. "Kepala keluarga, kami belum tahu yang membuat pil ini. Tetapi menurut berita dari Quildan, mereka menyimpulkan bahwa itu adalah orang yang mengirim Blood Demon Order dari reruntuhan kuno. Orang itu berasal dari Dizo," ucap bawaan keluarga Zen. "Oh, siapa nama pria ini?" tanya pemimpin keluarga Zen. "Orang itu bernama Xiaoyan, anak dari klan Xiao di Dizo. Sekarang dia seharusnya berada di kota Jucheng," ucap bawahan keluarga Zen itu. "Orang-orang di Dizo klan Xiao, apakah Xiaoyan masih leluhur anak itu?" tanya pemimpin keluarga Zen. "Itu benar kepala keluarga," ucap bawahan keluarga Zen itu. "Sungguh menarik. Kali ini klan Xiao telah menghasilkan seorang jenius seperti itu. Saya ingin tahu, apakah Xiaoyan sudah ditemukan?" ucap pemimpin keluarga Zen itu yang sepertinya akrab dengan Xiaoyan leluhur keluarga Xiao. "Untuk hal itu sejauh yang kami tahu keberadaan tetua Xiaoyan masih tidak diketahui," ucap bawahan keluarga Zen itu. "Pada awalnya saya hanya mengatakan bahwa sudah cukup bagi Dizo untuk memiliki kaisar bintang 4. Namun Xiaoyan itu keras kepala dan mengatakan bahwa tidak memerlukan bantuan keluarga Zen saya untuk menerobos bintang 5. Pada akhirnya yang saya terima hanyalah berita hilangnya dia. Bahkan sampai saat ini saya tidak mengetahui apakah dia masih hidup atau sudah mati. Siapa yang bertanggung jawab atas klan Xiao sekarang? Apakah ada sesuatu yang terjadi dengan klan Xiao baru-baru ini?" tanya pemimpin keluarga Zen itu. Yang bertanggung jawab atas klan Xiao adalah Xiaoli. Beberapa waktu yang lalu karena Xiaoyan memasuki reruntuhan kuno, klan Xiao diserang oleh klan iblis jiwa, ucap bawahan keluarga Zen itu. "Bajingan, kenapa tidak ada yang melaporkan kepadaku?" ucap pemimpin keluarga Zen itu dengan marah. "Maaf kepala keluarga, ketika kami mendapatkan berita, King Hao telah mengirim seseorang untuk menyelesaikan masalah klan Xiao," ucap bawahan keluarga Zen itu. "Kirim seseorang untuk tinggal di Dizo dan memperhatikan pergerakan klan Xiao. Sekarang aku tidak tahu berapa banyak pasukan yang menatap Xiaoyan ini. Aku khawatir akan sulit baginya untuk keluar dari kota Jucheng. Kirim juga seseorang untuk memata-matai rumah lelang," ucap pemimpin keluarga Zen itu. Dengan cepat semua bawahan di bawah menjawab dengan hormat. Dan film pun berakhir.